Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aninita Fitriani. Hari ini kita akan belajar sama-sama terkait materi IPS kelas 9, yaitu terkait globalisasi. Yuk, kita belajar sama-sama. Nah, oke, di next. Sebelum kita masuk ke pengertian atau juga ke ciri-ciri dan juga dampak, kita bisa lihat dulu nih di layar. Mungkin teman-teman udah notice nih ada beberapa kata yang sangat familiar ya. Misalnya ada metaverse, ada cryptocurrency, terus isinya ada emang Gojek yang lagi nganterin makanan nih mungkin ke rumah teman-teman. Lalu di sini ada NFT atau non-fungible token. Mungkin belakangan ini teman-teman tahu anak muda yang namanya Gozali yang menjual foto selfie-nya gitu ya ke NFT dan mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Nah, lalu sih ada online shopping. Siapa yang suka check out nih kalau misalnya lagi flash sale, lagi 22 atau 33 nih ya. Dan di sini juga ada orang yang sedang pakai virtual reality nih. Dan ini pasti berhubungan dengan metaverse ya. Di sini ada berita enter the metaverse, the digital future Mark Zuckerberg is steering us toward katanya. Lalu cryptocurrency ini ada Bitcoin. Mungkin teman-teman udah pernah dengar tentang Bitcoin ya. Lalu di sini juga ada anak-anak yang lagi main TikTok nih ya, lagi joget, bikin video, bikin konten. Nah, mungkin benak teman-teman mulai muncul nih pertanyaan-pertanyaan. Jadi sebenarnya globalisasi itu apa sih? Apakah tentang digitalisasi atau tentang teknologi atau tentang modernisasi atau tentang e-commerce atau apa ya? Nah, jika teman-teman menjawab hal-hal itu artinya teman-teman udah mulai dapat nih konsep dari globalisasi. Karena betul bahwa globalisasi ini berhubungan dengan yang namanya teknologi, digitalisasi ataupun modernisasi di era millennials ini. Oke, sekarang kita langsung lihat aja ya pengertian dari globalisasi. Nah, jadi globalisasi itu berasal dari kata globe. Nah, teman-teman mungkin pernah ngeliat ya globe di sekolah. Mungkin waktu lagi pelajaran IPS disuruh gurunya untuk menunjukin di mana sih benua Asia, di mana benua Eropa. Nah, globe itu teman-teman udah tahu ya peta dunia berbentuk bola. Oke, nah terus berkembang lagi nih, jadi global. Global itu meliputi seluruh dunia, ya global. Lalu ada globalisasi yang terakhir, itu adalah proses mendunia. Jadi dapat disimpulkan bahwa globalisasi itu adalah keterkaitan dan ketergantungan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, dan bentuk-bentuk interaksi yang lain sehingga batas-batas negara menjadi sempit atau batas-batas negara itu menjadi transparan karena orang yang misalnya ada di Indonesia kayak teman-teman itu bisa berinteraksi dengan orang yang misalnya ada di Amerika. Belum lagi perdagangan internasional, misalnya teman-teman pengen beli barang branded, pengen langsung beli di Amerika, mau beli Chanel atau mungkin mau beli Nike langsung di Amerika itu bisa ya teman-teman. Dan juga misalnya teman-teman mau punya temen nih misalnya bisa menggunakan Ome TV atau mungkin teman-teman lebih tahu ya aplikasi untuk interaksi sama orang-orang yang ada di luar negeri, itu semuanya adalah bentuk dari globalisasi. Jadi intinya globalisasi ini membuka peluang, membuka opportunity buat kita, namun globalisasi ini juga bisa memunculkan sebuah polemik, memunculkan sebuah tantangan yang perlu kita hadapi. Nah, apa aja sih tantangannya? Nah, kita akan bahas di bagian dampak, oke? Selanjutnya, kita akan membahas tentang ciri-ciri dari globalisasi. Yang pertama, globalisasi itu ditandai oleh perubahan konsep ruang dan waktu. Maksudnya apa sih, Kak? Nah, jadi konsep ruang. Seperti yang kita tahu, globalisasi itu mencakup seluruh dunia, mencakup negara-negara yang ada di seluruh dunia. Jadi ini adalah konsep ruang di globalisasi ini ya. Jadi perubahan itu memengaruhi sebuah negara ya, interaksi di antara negara. Misalnya yang tadi seperti yang sudah dicontohkan, bahwa orang yang ada di Indonesia itu bisa berinteraksi dengan negara-negara lain, dan kita itu negara-negara di dunia ini bisa saling terkoneksi ya dengan adanya globalisasi ini. Dan konsep waktu adalah berhubungan dengan kecepatan nih, kecepatan perubahan. Misalnya teman-teman punya handphone di tahun 2010. Nah, itu di tahun 2022. Sekarang itu kayaknya handphonenya udah jadul ya, karena perubahan itu begitu cepat. Dulu itu kayaknya handphone tuh nggak bisa ada yang touchscreen, hanya yang QWERTY doang, terus nggak bisa video call, nggak bisa pakai WhatsApp. Tapi sekarang semua itu berubah ya. Sekarang muncul ada Apple, ada Samsung gitu ya. Kita menggunakan gadget-gadget yang bener-bener udah mutakhir lah ya. Nah, dan juga sekarang ini lagi heboh-heboh tentang metaverse ya teman-teman. Mungkin kita dulu nggak pernah expect kalau bakal ada belajar itu bisa lewat Zoom, bisa
bener-bener ngobrol itu lewat handphone doang, lewat teknologi. Nah, apalagi sekarang katanya mau ada metaverse, kita gak pernah expect akan ada hal demikian. Itulah salah satu ciri dari globalisasi, karena memang perubahannya itu sangat cepat dan juga sangat masif. Oke. Lalu yang kedua adalah pasar dan produksi ekonomi itu saling bergantung. Nah, mungkin teman-teman udah tahu bahwa kita itu tergabung dalam yang namanya PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations lah ya. Nah, dan di PBB ini memiliki sebuah organisasi yang bergerak di bidangnya masing-masing. Misalnya ada WHO, ada WTO atau World Trade Organization, terus ada UNICEF, ada ILO, dan lain sebagainya. Nah, kita tergabung dalam organisasi tersebut, dan itu yang membuat negara-negara itu saling bergantung ya teman-teman. Dan seperti yang di sini mungkin lebih ke faktor ekonomi, pasar dan produksi ekonomi itu menjadi saling bergantung. Misalnya kita sebuah negara ingin memproduksi handphone, dan itu si bahan bakunya itu bisa berasal dari negara Eropa, bisa dari negara Asia. Jadi untuk memproduksi suatu barang itu perlu ada interaksi dengan negara-negara lain. Lalu selanjutnya adalah peningkatan interaksi kultural melalui perkembangan media massa. Nah, mungkin teman-teman pasti punya sosial media di sini, di mana informasi itu tersebar dengan mudah ya, di Twitter atau di Instagram. Nah, kita bisa berinteraksi di sana, kita bisa ngasih komen, kita bisa like, atau kita bisa support ya, misalnya dengan donasi atau segala macam. Ini salah satu ciri dari globalisasi, di mana media massa itu berperan sangat besar gitu dalam penyebar luasan informasi. Lalu meningkatnya masalah bersama. Ini sudah pasti ya, karena globalisasi atau kemajuan teknologi yang sangat masif, sangat besar itu tentu saja ada dampak negatifnya, ada sisi gelapnya ya teman-teman. Mungkin teman-teman pernah dengar yang namanya climate change atau perubahan iklim. Nah, ini disebabkan oleh apa? Ini salah satunya disebabkan oleh teknologi juga, karena mungkin aja ya gara-gara misalnya bangun pabrik, bangun sebuah perusahaan besar, membangun gedung-gedung tinggi, ini ada lahan yang dialih fungsi, misalnya dari pertanian atau perkebunan atau hutan itu dialihfungsikan menjadi pabrik, dan ini sudah berlangsung sejak zaman revolusi industri ya teman-teman. Nah, inilah yang menyebabkan adanya masalah bersama. Dan mungkin teman-teman juga tahu ada yang namanya SDGs atau Sustainable Development Goals. Itu adalah sebuah, mungkin lebih disebut dengan goals yang ingin dicapai oleh negara-negara yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Itu tuh ada perbaikan teknologi, ada perbaikan dari sisi gender equality, lalu ada di bidang kesehatan, misalnya air bersih, dan itu adalah goals yang ingin dicapai oleh negara-negara ASEAN. Karena kita semua tahu bahwa globalisasi ini meningkatkan masalah bersama gitu ya, dan semakin kompleks permasalahannya itu. Oke, lalu selanjutnya kita akan bahas terkait dampak. Oke, dampak dari adanya globalisasi yang pertama itu adalah di bidang ekonomi. Mungkin di sini terlalu banyak ya teman-teman bisa baca sendiri. Tapi intinya adalah dengan adanya globalisasi ini, perdagangan internasional itu menjadi possible banget teman-teman. Misalnya nih, di sebelah sini ada gambar tolak angin yang dijual di Amazon.com. itu adalah e-commerce yang sangat mendunia sekali ya, benar-benar bisa kita akses di seluruh dunia gitu, karena bahkan barang-barang yang aneh-aneh pun misalnya dari negara Afrika, dari negara yang jauh itu bisa kita dapatkan. Nah, salah satunya tolak angin yang mungkin kita temukan di warung dengan harga Rp3.000 atau Rp2.500, dijual di Amazon, bisa dibeli oleh worldwide ya, oleh semua orang di dunia, itu harganya jadi $13. Dan ini betapa menguntungkan sekali ya bagi Indonesia. Dan ini sebenarnya banyak sekali produk yang ada dijual di Amazon ini, misalnya Indomie, atau mungkin yang mendunia itu Gary, Salut, misalnya, dan lain sebagainya, itu ada di Amazon ya. Lalu dampak negatifnya adalah seperti yang teman-teman lihat di sebelah kanan, itu ada poster-poster tentang climate change. Nah, mungkin teman-teman juga udah dengar ya isu-isu tentang iklim ini semakin hari semakin buruk. Nah, ini bisa jadi salah satu dampak negatif dari adanya globalisasi, di mana sudah sebelumnya kakak jelaskan bahwa globalisasi ini membuat orang-orang itu jadi semakin ingin membesar atau membuat perusahaan-perusahaannya semakin maju, dan itu terkadang menggunakan cara-cara yang kurang baik ya teman-teman, misalnya alih fungsi lahan atau pembalakan liar, atau mungkin bisa juga
dampak negatifnya itu bisa dari sisi UMKM yang gulung tikar, apalagi di zaman sekarang, di zaman pandemi itu orang-orang takut ya ke offline store, sehingga memilih untuk berbelanja di Shopee, misalnya di Tokopedia. Nah ini dampaknya, banyak orang-orang yang menjadi usahanya bangkrut gitu karena hal ini. Oke, kita lanjut ya ke dampak dari sosial budaya. Mungkin teman-teman langsung, wah ada BTS nih di sini gitu ya, K-pop. Nah, di sini juga ada orang yang lagi nari, ada yang lagi membatik, ada wayang. Nah, sebenarnya apa sih ini? Nah, dampak positif dari sosial globalisasi di bidang sosial budaya. Itu yang pertama, budaya lokal atau daerah mulai dikenal dunia. Ini tentu saja ya teman-teman, dengan adanya sosial media kita bisa loh, misalnya teman-teman suka nari itu bisa langsung di-upload di TikTok misalnya. Atau mungkin suka ngebatik atau suka mainkan wayang, itu teman-teman bisa langsung upload gitu ya di Instagram atau di Twitter dan bisa trending dan viral. Nah ini salah satu kelebihan dari adanya globalisasi. Lalu teman-teman juga bisa akses nih, teman-teman yang suka K-pop misalnya bisa lihat YouTube, bisa juga ikut konser online ya teman-teman, karena sekarang itu lagi musim banget ya konser secara virtual, bisa ketemu idolnya tapi meskipun harus secara daring. Nah terus dampak negatifnya nih ada culture shock, ada culture lag, dan etnosentrisme. Apa sih ini semua? Nah, kalau teman-teman belum tahu atau masih belum familiar, nggak apa-apa, kita jelasin satu-satu ya. Jadi culture shock itu adalah dimana seseorang itu kaget karena budaya yang dia rasakan itu sangat berbeda dengan budaya-budaya yang dia tahu sebelumnya. Misalnya kalau misalnya teman-teman pergi ke Amerika atau misalnya ke Paris lah atau ke Eropa, itu tentu saja budayanya itu berbeda dengan yang di Indonesia. Misalnya, atau kalau misalnya teman-teman itu ada orang timur nih, ada di Papua, terus misalnya lagi liburan nih ke Jakarta, terus tiba-tiba ngerasa kok beda ya, di Jakarta itu orang-orang kok banyak yang pakai mobil pribadi daripada jalan, atau mungkin banyak sekali gedung-gedung pencakar langit di sana. Mungkin dari segi konsumsinya juga berbeda ya dengan yang dilakukan teman-teman ketika misalnya lagi di Papua misalnya. Nah ini culture shock ini bisa terjadi dalam lingkup yang kecil maupun besar gitu ya. Lalu ada culture lag. Culture lag mungkin bisa lihat ya kata-katanya nge-lag gitu intinya ya. Jadi culture lag ini adalah ketimpangan kebudayaan karena tidak menutup kemungkinan ada suatu wilayah atau daerah yang belum tersentuh dengan teknologi. Misalnya negara-negara yang tertinggal, misalnya di negara-negara yang atau di daerah sih yang masih belum punya akses internet yang baik, ini bisa ada ketimpangan ya. Misalnya di Indonesia aja sudah sangat kentara, bisa kita lihat bahwa di Jakarta itu internet mudah, akses terhadap teknologi itu sangat mudah. Coba kita bandingkan dengan misalnya masyarakat yang mungkin ada di Papua yang di pedalaman, yang masih suku-suku pedalaman, itu masih sulit loh dengan itu akses teknologi itu. Nah ini yang menyebabkan namanya ketimpangan teknologi, karena tidak semua wilayah misalnya di Indonesia itu bisa secara bersama-sama gitu ya, memiliki akses yang sama, memiliki sarana yang sama untuk menyentuh teknologi kayak gitu. Dan yang terakhir, etnosentrisme. Apa sih Kak yang etnosentrisme ini? Jadi etnosentrisme adalah sebuah ego suatu kebudayaan gitu ya. Ego bahwa budayanya itu lebih superior, lebih keren daripada budaya lainnya. Ini yang harus dikhawatirkan, dimana orang-orang merasa budayanya itu lebih baik daripada yang lain. Ini ya, kita nggak boleh punya sifat etnosentrisme gitu, karena kita harus yakin gitu bahwa negara Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki banyak sekali suku bangsa, dan di dalamnya itu memiliki kebudayaan yang unik dan menarik, dan kita tidak bisa compare yang mana yang lebih baik dan mana yang lebih buruk. Oke? Lalu selanjutnya adalah di bidang politik. Nah, di bidang politik itu adalah mendorong pemerintah mewujudkan pemerintahan yang baik gitu ya. Tentu saja ya, dengan adanya teknologi, mungkin dulu teman-teman kalau misalnya mau buat KTP atau misalnya mau melakukan birokrasi ya, teman-teman harus datang ke kantor pemerintahan. Tapi sekarang itu banyak yang bisa menggunakan teknologi, misalnya bisa daftar secara online, belum juga misalnya rumah sakit itu bisa daftar online, misalnya mau beli tiket kereta gitu di PT KAI itu bisa menggunakan internet gitu ya secara langsung, dan Pak harus pergi langsung ke stasiunnya gitu, beli tiketnya dulu berjauh-jauh hari. Nah ini bisa menjadi salah satu dampak yang sangat positif gitu ya bagi sebuah negara gitu ya, untuk demi membangun kualitas pemerintahan yang baik. Lalu meningkatkan hubungan diplomatik antar negara. Tentu saja ya, ini seperti yang sudah kakak jelaskan sebelumnya, bahwa
di negara-negara yang semakin mudah untuk berinteraksi ini, misalnya tergabung dengan United Nations atau dengan ASEAN, itu diplomasi itu jadi semakin mudah ya teman-teman. Lalu meningkatnya dukungan partisipasi aktif untuk menciptakan perdamaian dunia. Ya betul gitu, kita bisa sama negara, misalnya negara-negara lain itu bisa saling support, misalnya negara yang sedang konflik atau sedang terjadi ketegangan gitu ya. Dampak negatifnya apa? Dampak negatifnya adalah mungkin kita sudah tahu ya bahwa ada negara-negara yang superpower. Nah ini yang dikhawatirkan kan negara-negara berkembang itu menjadi terlalu ketergantungan gitu dengan adanya negara-negara superpower, misalnya Amerika gitu. Jadi kalau misalnya ada apa-apa nih, ada krisis di Amerika, itu pasti yang kena dampaknya ya negara-negara berkembang gitu, yang ketergantungan gitu dengan negara yang besar atau negara adidaya. Dan dampak negatifnya juga bisa nih, peperangan itu bisa. Misalnya seperti Cina atau Amerika yang punya angkatan militer yang sangat kuat gitu. Mereka punya senjata, punya nuklir. Nah ini salah satu dampak negatifnya gitu. Mereka bisa mengembangkan pasukan militernya sehingga ketika ada konflik mereka bisa langsung menyerang. Nah ini yang dikhawatirkan adalah konflik ya, atau peperangan. Nah kayak gitu ya. Lalu selanjutnya yang terakhir kita akan bahas terkait upaya menghadapi globalisasi untuk memperkukuh kehidupan kebangsaan. Yang pertama adalah meningkatkan kualitas SDM. Ini tentu saja ya, dengan adanya teknologi yang semakin masif itu artinya banyak sekali lapangan pekerjaan baru yang berbasis digital. Mungkin dulu-dulu itu kita nggak tahu kalau ada yang namanya YouTuber, tapi sekarang kita bisa bekerja secara online, bisa jadi streamer, gamers gitu ya. Kualitas skill kita juga harus di-upgrade ya teman-teman untuk bisa bersaing dengan masyarakat global. Lalu ada berpegang teguh pada norma-norma sosial. Tentu saja ya, Indonesia itu terkenal dengan orang-orang yang ramah, bertata krama, berbudi pekerti luhur. Nah itu tetap harus kita pegang ya. Meskipun kita misalnya ada di luar negeri, meskipun kita bisa berinteraksi dengan orang-orang yang ada di belahan dunia manapun, misalnya lewat sosial media atau lewat apapun, tapi tetap kita harus tetap menjaga identitas kita sebagai anak-anak bangsa yang baik gitu ya. Lalu mewujudkan sikap bangsa terhadap identitas bangsa Indonesia. Nah ini kita harus tetap cinta tanah air, nasionalisme itu tetap harus kita pegang teguh. Dan kita juga harus tetap mengamalkan nilai-nilai Pancasila yang sudah menjadi nilai yang harus kita pegang dan juga harus kita implementasikan di kehidupan kita sehari-hari. Lalu selanjutnya gerakan back to nature. Nah ini maksudnya apa sih Kak? Jadi gerakan back to nature ini adalah karena produksi barang itu semakin banyak, semakin bervariasi, kita harus bisa tetap menjaga bumi kita. Misalnya dengan tetap membangun pohon, karena kan misalnya limbah pabrik itu semakin tidak baik ya kalau kita hirup. Kita bisa tanam pohon, terus kita bisa mengganti nih pemakaian plastik kita dengan barang-barang yang lebih eco-friendly. Misalnya bawa tumbler sendiri atau bawa tote bag kalau misalnya lagi belanja, jangan menggunakan plastik atau menggunakan reusable bag, atau juga bisa teman-teman itu menggunakan barang-barang atau produk-produk yang ramah lingkungan, intinya kayak gitu teman-teman. Oke, mungkin hari ini kita segitu dulu ya pelajaran tentang globalisasi. Kakak harap kalian bisa dapat manfaatnya ya. Kalau misalnya ada pertanyaan, kalian bisa langsung aja taruh di kolom komentar. Terima kasih sudah belajar bersama kakak. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa untuk terus belajar ya. Dadah!